Kita akan investigasi bagaimana keadaan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Ini pasar Cipuan ya, atau pasar Impres ya. Kalau orang bilang pasar Impres, ini dia sebelah kiri kita. Kita maju ke depan. Kita coba telusuri lantai 1 terlebih dahulu, karena ini ada 3 lantai ya. Jadi di lantai 1 ini sekarang difungsikan warga jadi tempat parkir. Nah, ini yang kita harapkan ya. Ini kan masih ada yang menggunakan los papan segala macam. Kalau itu nanti udah betul-betul jadi, udah pasti nanti akan jauh lebih enak orang berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deddy Perawan dalam program Ekspos Pekanbaru bersama DTV. Pemirsa setia DTV, kali ini kita ada di salah satu jantung kota Pekanbaru pada waktu itu, yaitu di Jalan Tuanku Tambusai atau di Jalan Nangka. Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini memang sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan. Ya, mulai dari infrastruktur jalan, kemudian parit jalan atau got jalan seperti ini selalu akan dibangun pada masa pemerintahan yang sekarang, dan kita sangat mengapresiasi. Nah, saat ini saya berada di salah satu tempat yang mana tempat ini adalah tempat legend ya, perputaran ekonomi yang dari tahun 1978 sudah ada. Yaitu saya berada di titik pasar Cipuan, Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka. Kita akan melihat bagaimana kondisi pasar yang ada sekarang ya, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terutama untuk revitalisasi pasar Cipuan ini. Jadi pemirsa setia di TV, ikutin kegiatan kita. Kita akan investigasi bagaimana keadaan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Nah, pemirsa setia di TV, saat ini kita lihat ini masih dilakukan yang namanya perbaikan untuk parit jalan atau gorong-gorong atau got yang saat ini sedang kita lihat. Ya, ini masih ada alat beratnya di sini, dan sebelah kiri kita ini pasar Cipuan ya, atau pasar Impres ya. Kalau orang bilang pasar Impres, ini dia sebelah kiri kita. Kita maju ke depan. Oke, jadi pemirsa setia di TV, saat ini saya berada di salah satu bangunan yang sudah dibangun kurang lebih sekitar tahun 2012. Berarti kalau kita hitung dari 2012 ke tahun sekarang 2026, itu sudah lebih dari 1 dekade atau kurang lebih sekitar 14 tahunan ya. 14 tahunan, dan sekarang posisinya hanya menyisakan ya sudah 3 lantai. Namun hanya pondasi dasarnya saja yang kelihatan di sini. Ini kurang lebih sudah dikeluarkan dana waktu itu kurang lebih sesuai dengan berita yang saya baca ya. Itu kalau misalnya mau dilanjutkan lagi, itu harus mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 80 miliar. Jadi dengan adanya dana 80 miliar baru bisa dilanjutkan lagi. Tapi sampai detik ini memang belum ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota. Kita coba selusuri bagaimana kondisi gedung yang ada sekarang ya. Kita coba telusuri lantai 1 terlebih dahulu, karena ini ada 3 lantai ya. Jadi di lantai 1 ini sekarang difungsikan warga jadi tempat parkir. Nah, ini cukup luas bangunannya, cukup bisa menampung kayaknya kurang lebih 1000 pedagang bisa masuk ke sini. Tapi ini karena mangkrak udah 14 tahun lebih, akhirnya ngebuat ini tidak bisa difungsikan. Yang sangat disayangkan ketika sudah dikeluarkan dana sekian miliar misalnya seperti yang sudah terjadi saat ini, bangunan ini kan bisa termakan oleh usia karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ya, ini di lantai 1
cukup luas lokasinya ya, sampai di ujung, sampai belakang sebelah sana. Dan itu masih kosong, tidak ada pedagang yang akhirnya beralih ke sini ya, masih tetap berada di lokasi yang lama. Nah, harapan kita sebagai warga Kota Pekanbaru tentu ini harus dilanjutkan revitalisasinya oleh pemerintah kota ya. Karena kan Pak Agung selaku wali kota yang ada di Pekanbaru masih gencar-gencarnya membangun. Jadi harapan kita ini harus dikaji ulang bagaimana bisa dilakukan revitalisasi secepatnya supaya memudahkan para pengunjung ataupun para pedagang yang ada di Kota Pekanbaru. Oke, kita lanjut. Kita naik ke lantai 2 ya. Jadi pemirsa setia di TV, seperti yang dilihat, secara finishing hanya sebatas pondasi dasar saja. Jadi lantai 1, kemudian tonggak pondasi, lantai 2 tonggak pondasi, dan lantai 3 di atas posisinya belum ada apa-apa sama sekali. Masih sebatas pondasi-pondasi dasar seperti ini. Kita nggak dapat pasti biaya yang dikeluarkan saat ini memang, karena keterbatasan informasi. Tapi pasti ini tidak menghabiskan dana yang nggak mungkin puluhan juta. Pasti ini sudah menghabiskan miliar ya, dengan pondasi seperti ini. Nah kan sayang nih, ketika sudah dikeluarkan dana miliaran untuk membangun yang harusnya bisa difungsikan dengan baik, los yang ada di sana bisa ditarik ke sini, atau ini dijadikan peluasan. Semakin banyak pedagang, ekonomi perputarannya akan lebih semakin bagus. Harusnya seperti itu kalau gambarannya ya. Jadi masih kosongan aja. Tidak ada sama sekali apapun di sini. Benar-benar hanya tonggak pondasi saja. Ya. Kita nggak tahu kapan ini akan dilanjutkan, tapi kita berharap di pemerintahan Pak Agung saat ini harusnya ini bisa dikaji ulang. Karena yang kita tahu Pak Agung adalah salah satu wali kota yang suka membangun nih, jalan-jalan dibangun, got dibangun, ya penanganan segala macam. Ini termasuk salah satu yang harus dikaji ulang untuk dilakukan pembangunan. Jadi kita bisa bayangin ketika ini menjadi sebuah gedung yang sudah tertata, ya, kondisi pasar yang tadinya tradisional bisa masuk ke dalam kondisi pasar yang modern secara lokasi, tapi tetap harga-harganya tetap masuk ke dalam pasar tradisional. Ya, orang berbelanja juga akan semakin mau datang ke sini karena ya tempatnya nyaman, kemudian strategi penjualannya itu akan semakin lebih luas lagi ya. Pedagang-pedagangnya akan semakin ramai lagi di sini. Jadi ini jadi satu PR besar untuk pemerintah Kota Pekanbaru. Kita turun kalau udah nggak ada lagi apa-apa di sini. Oke pemirsa setia di TV, kita coba akan melihat bagaimana aktivitas jual beli yang ada di pasar lamanya ya. Ini kan belum bisa dipakai. Kita coba akan masuk ke pasarnya, kita akan melihat bagaimana kondisinya di sana. Ya, apakah layak ini sudah dipindahkan ke tempat yang baru seperti yang sekarang ini? Ya, jadi kita akan lihat, ikutin.
Oke, kita coba masuk ke pasarnya. Kita lihat kondisinya bagaimana. Yang saya bilang tadi, ketika kondisi di dalam mengharuskan untuk segera dipindah, harusnya ini harus dikerjakan secepat mungkin. Kita ke dalam. Jadi kondisinya yang ada di dalam tuh kurang lebih seperti ini. Kalau kita misalnya bandingkan ketika itu jadi, tentu secara tempat akan jauh lebih tertata lagi ya. Ya, kita ke dalam. Yes. Pak, bawang Pak. Nah, los yang ada sekarang tuh modelnya kan seperti ini semuanya. Ini memang sudah ada perbaikan kemarin, cuman kita masih berharap di sebelah dilakukan perbaikan lagi supaya los yang ada di sini bisa pindah ke sana terus jauh lebih nyaman lagi harusnya. Kita ke arah belakang dan enaknya kalau belanja di pasar tuh harganya murah ya. Di sana kangkung kalau di hipermarket atau supermarket harga kangkung 10.000 ya kan, kalau di sini paling cuma 2.000 atau 3.000. Kita ke belakang. Nah, ini yang kita harapkan ya. Ini kan masih ada yang menggunakan los papan segala macam. Kalau itu nanti udah betul-betul jadi, udah pasti nanti akan jauh lebih enak orang berbelanja. Let's go. Kita ke arah sini, ke arah lebih masuk lagi. Memang secara lokasi tidak seperti pasar pada umumnya di tempat lain yang masih tanah. Kan ini rata-rata dia sudah di semen, jadi masih tergolong oke. Ini dalam kondisi keadaan kering ya, maksudnya nggak hujan. Kalau misalnya hujan kan pasti bakalan basah di sini nih, becek segala macam. Karena ini aja nggak hujan masih basah ya. Pasar ini tuh bukanya tiap hari dari, mohon maaf Ibu, dari jam 3 sampai jam setengah 6. Jadi aktivitasnya memang tiap hari. Liput Bu, liput. Jadi selain jualan apa? Jualan sayur, jualan bahan pangan di sini ternyata juga ada jualan baju ya. Jadi banyak ternyata di sini. Jadi begitu kondisi pasar yang ada sekarang di salah satu pasar yang ada di Pekanbaru, Pasar Cipuan ya. Dengan kondisi seperti ini akan sangat lebih bagus ketika
perencanaan revitalisasi yang sudah dilakukan dan sudah dibangun sebetulnya direalisasikan secepat mungkin. Jadi memang kita tunggu Pak Agung sebagai Wali Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan program revitalisasi ya, belibet terus tadi ya, revitalisasi yang ada dengan bangunan yang sudah berdiri, dengan pondasi yang sudah berdiri. Kita berharap semuanya bisa dilakukan sampai selesai di tahun 2026. Setidaknya sudah akan ada perencanaan dan sudah mulai dilakukan di tahun 2026. Ketika tidak selesai di tahun 2026 pun tidak masalah harusnya, tapi sudah dilakukan perencanaan dan dimulai pembangunan kembali di tahun 2026. Jadi kurang lebih seperti itu keadaan, baik itu di pasar lama ataupun di tempat yang baru yang sampai sekarang 1 dekade lebih belum selesai. Ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang terkait soal dengan pembangunan seperti ini, kita berharap sebagai warga Kota Pekanbaru bisa segera diselesaikan. Dana sudah dikeluarkan, ya bangunan sudah dibuat, tapi belum diselesaikan, akan sangat disayangkan ketika ini tidak dilanjutkan. Ya, dengan ini dilanjutkan akan menjadi perputaran ekonomi yang terbaik untuk warga Kota Pekanbaru, terutama para pedagang yang ada di sini. Itu aja dari saya. Nantikan investigasi selanjutnya hanya di DTV bersama saya, Deddy Purawan.